Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat datang di ibadah sekolah minggu hari ini. Berikut adalah adik-adik yang mengirimkan foto saat ibadah sekolah minggu lalu. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Nah adik-adik, kita patut bersyukur karena kasih karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan masih dapat beribadah dengan saat ini. Meskipun masih tetap di rumah, tapi kakak yakin adik-adik pasti tetap semangat kan? Nah untuk itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus salik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, anak-anak kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bersama Dia menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa berdiri dalam iman dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau janjikan kepada semua yang percaya kepada-Mu. Amin. Anak-anak silakan dulu. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak harap adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa dalam memberitakan firman-Mu. Urapi adik-adik kami ya Bapa, dan berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, baik adik-adik bisa mempersiapkan Alkitab, buku, dan alat tulisnya ya adik-adik ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Yohanes perjanjian apa adik-adik? Perjanjian baru. Baik adik-adik, kita membaca di dalam slide tersebut ya. Kitab Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, dan sarapanlah." tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Baik adik-adik, tema kita minggu ini adalah berhasil bersama Yesus. Tema kita minggu ini apa adik-adik? Berhasil bersama Yesus. Nah, di dalam Alkitab kita tadi sudah kita melihat dan membaca slide yang ada di depan ya adik-adik ya, di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang tiga kali. Nah, kalau sebelum-sebelumnya Yesus menampakkan diri pertama kali kepada siapa adik-adik? Pertama kepada Maria Magdalena. Yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada siapa? Kepada murid-muridnya, dan termasuk kepada Thomas. Nah, yang ketiga yang saat ini kita akan bahas adalah Tuhan Yesus menampakkan murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, adik-adik, di mana di pantai Danau Tiberias itu ada beberapa murid Tuhan Yesus. Kalau kita boleh baca adik-adik di ayat yang kedua, ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael dari Kana, ada anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya. Nah, berarti di dalam kapal tersebut begitu banyak ya adik-adik ya murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam nats ini
kakak mau menyampaikan kepada adik-adik ada 3 hal berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu berhasil di dalam Yesus. Apa aja sih kak 3 hal tersebut? Yang pertama adik-adik, kita membaca dari ayat yang kelima. Kakak bacakan kepada adik-adik ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, di sini adik-adik, Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, adakah lauk pauk? Berarti di sini apa adik-adik? Tuhan Yesus peduli kepada murid-muridnya. Begitu juga Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus sangat peduli kepada kita. Nah, jadi adik-adik, jika adik-adik lagi kesusahan, adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi takut, adik-adik cukup lipat tangannya, tutup matanya, adik-adik berdoa. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, yang kedua yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik adalah di ayat yang ke-6 adik-adik. Di ayat yang ke-6 adalah, maka kata Yesus kepada mereka atau kepada murid-muridnya ya adik-adik ya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, di sini adik-adik apa? Tuhan Yesus meminta, memberikan nasihat, memberikan petuah kepada murid-muridnya. Lalu apa yang dilakukan murid-muridnya? Murid-muridnya langsung mengerjakannya. Murid-muridnya taat. Apa yang dihasilkan oleh murid-muridnya? Di ayat 11 bahwa murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan ikan yang sangat besar. Bahkan di ayat 11 juga jumlah ikan sangat banyak. Ada sekitar 153 ikan yang besar. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pun juga demikian dengan kita. Tuhan Yesus memberikan nasihat, memberikan petuah kepada kita. Di mana sih kak nasihat dan petuahnya? Nasihat dan petuahnya ada di dalam Alkitab. Nasihat dan petuah Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab. Hanya saja kita harus taat dan percaya kepada kepada Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga saat ini yang kakak akan mau sampaikan ada di ayat ke-12 adik-adik. Di ayat ke-12 kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Kata Yesus kepada murid-muridnya, marilah dan sarapanlah. Wow, Tuhan Yesus sangat baik ya adik-adik ya, mengajak murid-muridnya untuk sarapan adik-adik. Tuhan Yesus sangat baik kepada murid-muridnya, demikian juga Tuhan Yesus kepada kita, kepada kakak Monik, kepada adik-adik semua, dan kepada semua orang. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Hanya saja adik-adik apa? Adik-adik harus setia menjadi anak Tuhan. Adik-adik harus rajin sekolah minggu. Karena apa adik-adik? Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Seperti Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan kepada muridnya. Begitu juga Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik kepada kita. Asalkan kita apa adik-adik? Asalkan kita rajin ke sekolah minggu, kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, dari ketiga tersebut kesimpulannya agar kita berhasil bersama Yesus, yang pertama apa adik-adik? Harus rajin berdoa. Yang kedua, harus rajin membaca Alkitab. Karena apa? Di sini adalah nasihat dan perintah Tuhan Yesus kepada kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa? Harus setia menjadi anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada minggu ini kakak mau memberikan adik-adik tugas kepada adik-adik semua. Tugasnya sangat mudah adik-adik. Adik-adik tinggal mengambilkan kertas. Bebas mau kertasnya mau kertas yang berwarna atau kertasnya yang agak keras sedikit itu boleh. Nanti adik-adik potong beberapa bagian, contohnya misalnya seperti ini adik-adik ya. Potong beberapa bagian. Lalu kalau adik-adik punya pita atau hiasan atau krayon mau diwarnain juga boleh adik-adik. Nah, ada pita seperti ini. Ada pita seperti ini. Nanti kita bolongkan adik-adik. Bolongkannya di ujung kertas tersebut. Nah, di ujung kertas tersebut lalu kita masukkan pita. Di dalam kertas tersebut kakak mau minta tolong kepada adik-adik untuk memberikan atau membuat pernyataan atau pengalaman adik-adik yang adik-adik merasa saya berhasil nih bersama Tuhan Yesus karena saya sudah melakukan 3 hal tadi.
Nah, adik-adik tulis di dalam kertas tersebut dan membuat sebaik mungkin. Contoh kayak kakak Monik punya ya. Yang pertama ini kakak ada 2. Kakak buat yang pertama, ketika Kak Monik takut, kakak membaca Alkitab dan hati Kak Monik tidak takut lagi. Ini kertas yang pertama adik-adik. Kertas yang kedua adalah ketika Kak Monik sakit, kakak tekun berdoa meminta penyembuhan kepada Tuhan Yesus dan puji Tuhan Kak Monik sudah sembuh. Jadi ada 2 hal yang Kak Monik rasakan bahwa Kak Monik berhasil di dalam Tuhan Yesus. Nah, kakak tunggu juga adik-adik ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa dalam anakmu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu, dan biarlah firman ini ya Bapa dapat kami matraikan dalam hati kami masing-masing dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami orang lemah ini sering jatuh ke dalam dosa. Kiranya Bapa ampuni segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam anak-Mu adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga apa yang sudah kita dengarkan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita ya adik-adik. Baik adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Marilah kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Kita baru memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan anakmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami senantiasa berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hidup kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.